kita berdoa, kita tepuk semangat dulu yuk supaya kita tambah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Bapak mau tanya, di sini siapa tadi yang duluan berangkat ke sekolah? Bintang, silakan Bintang untuk memimpin doa pembuka. Baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bintang. Jadi berdoa sebelum belajar itu menanamkan sifat religius dalam diri kita supaya pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan berkah dan pahala dari Tuhan yang Maha Esa. Oke, selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran dari anak-anak sekalian. Bintang, Indasari, Hadir Pak. Mutmainah, Hadir Pak. Nabila, Hadir Pak. Bismillah, Hadir. Rahma, Hadir. Eka Cecilia, Hadir. Rika Damayanti. Hadir Pak. Nah, jadi hari ini berangkat semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Nah, Bapak sangat mengapresiasi kehadiran anak-anak sekalian karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat semangat. Selanjutnya, Bapak akan mengajak anak-anak untuk melakukan tepuk PPK dan salam PPK supaya anak-anak tambah semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kemudian yang selanjutnya yaitu salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Yeay, tepuk tangan. Nah, yang selanjutnya kita mau bernyanyi dulu nih. Mau nggak bernyanyi dulu? Mau. Jadi hari ini kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, tepuk tangan dulu. Silahkan duduk kembali anak-anak. Kemarin kita telah belajar apa? Tidak ada yang ingat ya? Ya, jadi Bapak ingatkan kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Nah, anak-anak, di sini Bapak mempunyai sebuah gambar. Bapak nggak tahu nih, di sini gambar apa? Ada yang tahu nggak? Ini gambar apa? Burung. Burung apa? Garuda. Maratun, gambar apa itu tadi? Burung Garuda. Benar, jadi ini adalah gambar burung Garuda. Nah, anak-anak tahu nggak? Biasanya gambar ini terdapat di mana saja? Di kelas. Kemudian di ruang guru. Selanjutnya ada lagi di buku. Ada lagi di perpus. Nah, benar anak-anak. Jadi gambar burung Garuda Pancasila ini biasanya terdapat di ruang kelas, di sampul buku, di perpustakaan, di buku pelajaran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak dapat mengetahui makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan di lingkungan
sekolah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak di sini ada sebuah tes diagnostik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terdapat materi yang akan kita pelajari hari ini tentang makna sila-sila Pancasila. Nah, di sini Bapak akan membagikan soal diagnostik. Nah, ini untuk Putri, ini untuk Rika, dan ini untuk Eka. Anak sudah belum mengerjakan soal tadi? Eka nyontek, jangan nyontek ya Eka. Nah, sekarang kalau sudah, kumpulkan ke Bapak. Kemudian yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi mengenai makna setiap butir sila Pancasila yang ada di kehidupan, baik itu dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan yang ada di sekolah. Sebelum kita belajar tentang maknanya, kita ketahui dulu pengertian dari makna sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini anak-anak, di sini terdapat sebuah gambar. Gambar apakah ini? Bintang. Bintang ini merupakan lambang dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini terdapat penjelasannya anak-anak. Siapa yang mau membaca penjelasan tersebut? Rahma, Pak. Rahma, yuk silakan dibaca Rahma. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya keberadaan Tuhan sebagai sumber segala kebenaran dan moralitas, serta mengajarkan pentingnya mengamalkan nilai-nilai moral dalam hubungan dengan sesama manusia dan alam semesta. Makna sila pertama juga menekankan kewajiban menghormati keberagaman agama dan kepercayaan sebagai bagian dari persatuan. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk Rahma. Jadi anak-anak, sila pertama ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan, dengan agama. Nah, dalam agama tersebut yaitu terdapat sebuah kebenaran, moralitas yang diajarkan dengan nilai-nilai yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti sholat, kemudian berpuasa, berdoa sebelum belajar, dan lain-lain. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sila kedua. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Rantai. Nah, bunyi sila kedua ini, silakan dibaca Eka, apa ini bunyinya sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, benar. Jadi makna dari sila kedua yaitu mengandung nilai-nilai kemanusiaan seperti martabat, keadilan, dan etika. Nah, penekanan di sila kedua itu yaitu tentang berperilaku adil, berempati, dan menghormati hak asasi manusia tanpa pandang bulu. Nah, contohnya ini pada sila kedua, ketika kita sedang di rumah, yaitu kita membantu adik kita yang sedang kesusahan mengerjakan PR, membantu kedua orang tua, itu merupakan contoh dari sila kedua. Yang terakhir yaitu adalah makna sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini untuk sila kelima ini apa lambangnya anak-anak? Padi dan kapas. Nah, siapa yang mau membaca tentang makna dari sila kelima ini? Nabila. Latifah, kepada Latifah silakan. Adanya hak setiap warga negara untuk memperoleh kesejahteraan yang setara. Selain itu, keadilan sosial ini juga dapat mendorong tindakan dan kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Sila ini juga menegaskan peran pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dan hak asasi warga negara. Oke, benar ya. Jadi beri tepuk tangan dulu kepada Latifah. Jadi sila kelima yaitu mempunyai makna bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan yang setara, baik itu seperti dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Nah, sama seperti kita sekarang ini, dari teman-teman ini berhak mendapatkan sebuah pendidikan. Nah, selanjutnya untuk menambah wawasan anak-anak, di sini Bapak mempunyai sebuah video. Mau nggak nonton video? Mau. Nah, di sini ada dua video anak-anak, yaitu tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, dan yang selanjutnya yaitu penanaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah.
kita tonton dulu video yang penanaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Wan, setiap Wan. Nah, ini kelompok 2. Silakan di sini kelompok 2. 5 orang, satu kelompok 5 orang. Nah, di sini kelompok 3. Nah, yang kelompok 3 di sini ya, di belakang. Agak dekat sini, bentuk seperti lingkaran. Mundur lagi, mundur lagi. Gimana anak-anak, sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Nah, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang materi yang kita pelajari hari ini. Kelompok 3 mana? Belum kelompok 3. Dedikasi. Kalau dong aku nggak sabar. Ya. Nah, semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan nomor dada. Nah, nomor dada ini ditempel di dada kalian di sebelah kanan. Nah, di sini ada nomor 1. Ini untuk kelompok 1. Nomor 2. Nomor 3. Oh, kebalik ya? Ditekuk atasnya. Oke, Pak. Sekali Bapak ini. Makasih. Paling baik jadi guru. Iya. Oh iya. Ayo dong, coba nomor 1. Coba lagi ya. Coblos. Nomor 2 ya. Nomor 2. Enggak usah nanti 2 kan. Iya dong. Coba nomor 3. Nah, semua kelompok sudah mendapatkan nomor dada? Sudah. Nah, jadi anak yang mendapatkan nomor 1 itu memegang LKPD nomor 1. Kemudian anak-anak yang mendapatkan nomor dada 2 itu memegang LKPD nomor 2 dan seterusnya. Nah, sebelum itu Bapak mau membagi nama kelompok nih. Nah, di sini ada kelompok banteng. Nah, di sini kelompok bintang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah kelompok beringin. Beringin. Pak, kan di sana ya bintangnya, Pak. Ini bintang. Ini nama orang. Sekarang sedangkan ini nama kelompok. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD tersebut. Jadi anak-anak siswa yang mendapatkan nomor dada 1 itu semuanya berkumpul di bagian kursi yang sini. Kemudian yang nomor 2 di sebelah sini, yang nomor 3 di sebelah situ. Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, anak-anak sudah berkumpul dengan nomornya masing-masing? Sudah.
Nah, silahkan anak-anak diskusikan yang mendapat anak dengan kelompok nomor 1 semua. Silahkan anak-anak diskusi soal yang nomor 1, sedangkan yang nomor 2 silahkan berdiskusi menjawab soal yang nomor 2, sedangkan yang nomor 3 silahkan berdiskusi untuk menjawab yang nomor 3, dan yang nomor 4 dan 5 juga seperti itu. Sudah. Nah, silakan kembali ke kelompok asalnya tadi. Bapak Rika ngambil penaku. Sudah kembali ke kelompok asalnya tadi? Sudah. Selanjutnya yaitu menyampaikan hasil diskusi anak-anak di depan kelas. Nah, siapa yang mau maju untuk menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok banteng silakan maju. Yuk silakan dibacakan hasil diskusinya, mulai dari nomor 1 dulu. Kegiatan 1, identifikasi pernyataan berikut. Manakah yang menunjukkan makna sila pertama Pancasila dengan cara memberi tanda centang kemudian berikan alasannya. Yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah makan. Itu benar, termasuk pengamalan sila pertama. Alasannya karena berdoa sebelum makan merupakan anjuran dalam setiap agama. Yang kedua, bersyukur atas karunia Tuhan itu juga termasuk. Yang ketiga, jujur dalam perkataan termasuk. Yang keempat, memaksakan agama kepada orang lain. Ini bukan pengamalan sila pertama, Pak, karena alasannya tidak mencerminkan sikap menghargai. Yang keenam, menyiksa hewan juga bukan termasuk pengamalan sila pertama karena menyiksa merupakan perbuatan yang keji, Pak. Ya benar. Gimana anak-anak? Jawaban dari teman kita Bintang apakah benar? Benar. Jawabannya sama dengan yang punya Bintang? Sama. Kemudian yang soal nomor 2, Sekti silakan dibacakan. Soal nomor 2, tunjukkan gambar mana yang mencerminkan makna sila kedua Pancasila dengan memberi tanda centang pada kotak yang tersedia dan jelaskan maksud dari gambar tersebut. Yang pertama itu ada sekelompok anak yang sedang bermain, Pak. Itu benar. Makna dari sila kedua karena bermain bersama merupakan salah satu bentuk tidak membeda-bedakan yang dimana akhirnya bersikap adil. Yang kedua itu anak kecil sedang menolong bapak-bapak, itu termasuk dari pengamalan mencerminkan sila kedua yang dimana sikap tolong menolong. Yang ketiga itu ada anak-anak yang sedang berantem karena main bola, Pak, itu tidak termasuk dari mencerminkan makna sila kedua karena itu merupakan bermusuhan, bukan contoh sikap dari Pancasila. Ya benar. Gimana teman-teman? Sama tidak jawabannya dengan Sekti? Sama. Oke, kita lanjut. Punya Rika yang nomor 3. Oke, berikan tanggapanmu atas cerita peristiwa berikut yang berkaitan dengan makna sila ketiga Pancasila. Sonia dan Maruna memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Sonia berasal dari Samarinda, sedangkan Maruna berasal dari Sorong. Meskipun mereka bertetangga, tetapi mereka tidak pernah rukun. Mereka saling menyombongkan diri khas masing-masing daerah asalnya dan bahkan menjelek-jelekkan budaya daerah orang lain. Nah, apakah mencerminkan persatuan dan kesatuan? Jelaskan pendapatmu. Tidak mencerminkan, Pak, karena persatuan dan kesatuan merupakan bentuk dari sikap bersatu menghargai perbedaan yang ada. Nah, tetapi sikap Sonia dan Maruna ini tidak mencontohkan sikap persatuan tersebut, Pak. Ya, gimana teman-teman? Jawaban dari Rika apakah sama? Sama. Sama. Kemudian kita lanjut yang nomor 4 yang punya Indah. Silakan disampaikan. Jadi Pak, yang nomor 4 itu soalnya
identifikasi bacaan tersebut. Apa saja praktik-praktik yang menunjukkan makna sila keempat Pancasila. Jadi di sini ada cerita bermain sendok bola estafet, di mana saya sudah membacanya Pak. Maknanya yaitu pada sila Pancasila yaitu bermusyawarah menentukan pembagian tugasnya. Selanjutnya ada juga mereka harus kompak, bekerja sama dan tidak egois atau menang sendiri. Selanjutnya ada ketika salah satu kelompok menang maka tidak boleh sombong dan harus tetap rendah hati. Kelompok yang kalah harus berlapang dada menerima kekalahannya. Sudah Pak? Sudah. Gimana anak-anak jawabannya? Betul tidak? Benar. Sama ya? Sama. Kita lanjut yang nomor 5, yaitu punya Sepia, silakan dibacakan. Yang kelima, sebutkan contoh penerapan sila kelima Pancasila yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekolah. Yang pertama ada gotong royong, menjaga kebersihan, melaksanakan kebersihan, menciptakan suasana kelas yang kondusif, menghormati hak masing-masing teman, dan melakukan kewajiban di sekolah. Ya, sudah ya dibacakan oleh Sepia untuk yang terakhir, yaitu pada nomor 5. Gimana anak-anak? Sama tidak jawabannya? Sama, Pak. Oke, jadi jawaban dari anak-anak sekalian dan kelompok yang maju adalah benar. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Silakan kepada kelompok banteng untuk kembali ke tempatnya. Sama-sama. Sudah kembali dengan kelompoknya tadi? Sudah. Nah, sekarang Bapak minta anak-anak untuk duduk kembali seperti posisi semula pada saat kita masuk kelas tadi. Anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini gimana perasaannya? Senang atau tidak? Nah, pada saat kita belajar tadi ada media, yaitu Bapak menyampaikan sebuah tayangan video YouTube, kemudian ada PPT interaktif. Nah, itu menarik tidak anak-anak? Menarik. Selanjutnya, dari materi yang Bapak jelaskan tadi, ada yang mau bertanya tidak? Bapak mau tanya Bapak. Ya, silakan Eka bertanya. Kenapa di sila kedua tadi ada kata tidak pandang bulu Pak? Tidak pandang bulu. Iya, apa maksudnya itu Pak? Nah, jadi maksudnya tidak pandang bulu itu kita tidak membeda-bedakan anak-anak. Jadi semuanya kita lihat rata. Kita tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan tinggi badan, tidak membedakan jenis kelamin. Semuanya adalah sama. Nah, itulah yang namanya tidak pandang bulu. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi terkait materi yang belum dipahami? Sudah Pak, sudah mengerti. Oh, sudah paham semua ya? Oke, mari kita menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Yo, Latifah, silakan untuk menyimpulkan. Pada hari ini kita belajar tentang pengamalan dari 5 sila Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan cara berdoa, kemudian sholat dan melakukan ibadah lainnya. Kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara tidak membeda-bedakan sesama manusia. Kemudian yang ketiga persatuan Indonesia, yaitu saling rukun dengan teman maupun keluarga. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan musyawarah dan demokrasi. Kemudian yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu selalu berlaku adil dimanapun berada dan apapun aspeknya. Oke, kita beri tepuk tangan kepada Latifah. Ada yang mau menyimpulkan lagi terkait pembelajaran hari ini? Mutmainah silakan untuk menyimpulkan untuk yang sila pertama, makna sila pertama. Baik Pak, tadi kalau saya sila pertama tadi memiliki Tuhan yang Maha Esa itu kita kayak berdoa bersama tadi Pak. Oh, berdoa bersama. Ada lagi? Tadi Pak yang video tadi sholat subuh Pak. Sholat subuh. Ada lagi? Sudah Pak. Sudah. Ya benar. Kita beri tepuk tangan kepada Mutmainah. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu makna sila-sila Pancasila di kehidupan keluarga. Contohnya
sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu contohnya ketika kita di rumah yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian berdoa sebelum makan. Nah, yang selanjutnya untuk pengamalan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah yaitu seperti tadi ketika kita sedang berada di kantin, nah ada teman kita yang tidak membawa makanan dan tidak mempunyai uang jajan, maka kita harus saling berbagi. Nah, sikap saling berbagi itu adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman anak-anak, di sini Bapak ada soal evaluasi untuk dikerjakan anak-anak sekalian. Nah, di sini Bapak membagikan soalnya. Ini untuk Seti, ini untuk Rika, ini untuk Eka, ini untuk Nuraina, dan ini untuk Kanaya. Silahkan dikerjakan anak-anak. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Anak-anak sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Silahkan dikumpulkan ke Bapak. Oke. Kanaya. Bapak koreksi dulu ya jawaban dari anak-anak sekalian. Oke, jawaban dari anak-anak sekalian sudah Bapak koreksi. Jadi hasil dari kalian mengerjakan soal evaluasi tadi, ada yang nilainya di bawah 75 dan ada juga yang mendapatkan nilai di atas 75. Nah, Bapak sebutkan ya anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah 75. Nah, yang mendapatkan nilai di bawah 75 itu ada Septi, kemudian ada Bintang, ada Rahma, dan juga Latifah. Nah, anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah 75 tadi mengerjakan soal remedial anak-anak. Nah, selanjutnya ada juga yang mendapatkan nilai di atas 75. Nah, yang mendapatkan itu adalah Kanaya, kemudian Bismillah, kemudian Indasari, dan yang terakhir adalah Nabilah Aisyah Nur ini. Nah, anak-anak yang mendapatkan nilai di atas 75 itu nanti mengerjakan soal pengayaan. Ada 2 soal. Untuk yang remedial 2 soal dan yang pengayaan juga 2 soal. Nah, tugas ini silakan anak-anak kerjakan di rumah sebagai PR. Iya, Pak. Berhubung waktunya sudah siang, maka pembelajaran kita sudah selesai. Nah, sebelum kita pulang, Bapak ada nyanyian nih. Anak-anak mau nggak kita bernyanyi dulu sebelum kita pulang? Mau. Nah, anak-anak, di sini Bapak mempunyai sebuah lagu, yaitu lagu anti bullying. Nah, di sini Bapak akan mengajarkan dulu bagaimana cara bernyanyinya. Nah, cara untuk menyanyikan lagu ini yaitu memakai lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Nah, cara bernyanyinya yaitu di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Yuk kita nyanyiin bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan,
2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Yeay. Jadi anak-anak, lagu ini mempunyai makna bahwa ketika kita berteman itu tidak boleh membedakan satu sama lain. Selain itu juga ketika kita berteman itu tidak boleh ejek-ejekan, tidak boleh pukul-pukulan, dan kita harus saling tolong dan sayang. Oke, selanjutnya sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Nabila, yuk silakan untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, selanjutnya silahkan anak-anak nanti ketika pulang langsung pulang ke rumahnya masing-masing, tidak boleh mampir kemana-mana. Siap? Siap. Siap ya. Jadi tidak boleh mampir kemana-mana, langsung pulang ke rumah. Oke, jadi Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.